Ahad, 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 yang artinya satu, satu, satu. Coba bayarkan suara ini ya. Ini bukan sekedar kata, ini adalah seruan perlawanan. Di bawah terik matahari gurun yang membakar, dengan batu besar yang menghimpit dadanya, inilah yang diteriakan seorang pria yang sedang disiksa. Nah, pertanyaannya, apa sih yang bisa ngasih kekuatan buat seorang budak sampai berani menentang tuannya dalam kondisi seperti itu? Pertanyaan inilah yang jadi inti dari kisah luar biasa Bilal bin Rabah. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi untuk memahami keyakinan yang begitu kokoh di balik suara yang nantinya bakal mengubah sejarah. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu yuk sama sosok di balik tindakan iman dan perlawanan yang luar biasa ini. Ini dia orangnya, Bilal, asalnya dari Habasyah yang sekarang kita kenal sebagai Ethiopia. Di Mekah, statusnya adalah seorang budak. Tapi, walau begitu, orang-orang kenal dia sebagai pribadi yang sangat jujur. Dan yang paling penting, dia punya suara yang indah dan kuat banget. Sekarang, coba deh kita lihat kontrasnya. Di satu sisi, ada Bilal, yang dianggap properti, barang milik orang, tanpa hak apapun. Di sisi lain, ada tuannya, Umayyah bin Khalaf. Nah, penting banget buat kita ngerti, Umayyah ini bukan cuma orang kaya biasa. Dia itu salah satu pemimpin Quraisy, suku yang memegang kendali mutlak di Mekah. Mereka yang atur perdagangan, politik, sampai agama. Jadi posisi Umayyah itu ada di puncak hierarki kekuasaan. Oke, kita lanjut ya. Di tengah kondisi seperti itu, mulai ada sebuah pesan baru yang menyebar di Mekah. Sebuah pesan yang bakal mengubah hidup Bilal selamanya. Jadi, keimanannya itu nggak datang tiba-tiba. Ini sebuah proses yang penuh rahasia dan juga risiko. Awalnya Bilal cuma dengar bisik-bisik, yang akhirnya membawa dia ke pertemuan rahasia di malam hari sama Abu Bakar. Di sanalah dia belajar tentang pesan yang waktu itu terdengar radikal, yaitu tentang satu Tuhan. Tapi, yang benar-benar mengguncang dunianya adalah ajaran inti tentang kesetaraan. Dan ini kuncinya. Di masyarakat yang segalanya diukur dari status dan garis keturunan, gagasan bahwa seorang budak bisa setara dengan tuannya di hadapan Tuhan, wah, itu bukan cuma ide baru. Itu ancaman langsung buat seluruh tatanan sosial yang ada. Dan kalimat inilah yang benar-benar kena di hatinya. Coba deh kita bayangkan, buat orang yang seumur hidupnya cuma kenal perbudakan, gagasan bahwa semua manusia, mau budak atau tuan, itu setara bagaikan gigi dari sisir yang sama, itu ya revolusioner banget. Konsep ini ngasih dia harapan dan harga diri yang mungkin belum pernah dia rasain sebelumnya. Tentu saja, keyakinan seperti itu ada harganya. Pas Umayyah tahu, dia marah besar. Dia seret Bilal ke padang pasir, dadanya ditindih batu besar, dan dipaksa buat ninggalin Tuhan yang baru. Tapi Bilal menolak. Setiap siksaan cuma dibalas dengan seruan, Ahad, Ahad. Akhirnya Abu Bakar, yang juga berasal dari kalangan elit, turun tangan. Dan tindakannya ini jadi bukti nyata dari keyakinan baru itu. Dia pakai kekayaannya buat membeli kebebasan Bilal, menunjukkan kalau status dan uang bisa dipakai bukan untuk menidas, tapi untuk membebaskan. Nah, sekarang kita sampai di puncak perjalanan Bilal, transformasi terbesarnya. Dari seorang budak yang suaranya coba dibungkam, menjadi sosok yang justru paling didengar dan dihormati. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Coba deh pikirin ironisnya. Orang yang sama yang dulu ditindih batu supaya suaranya diam, sekarang justru diangkat derajatnya karena kekuatan suaranya. Titik terendahnya justru jadi pijakan buat kehormatannya yang tertinggi. Inilah inti transformasinya. Ini jadi bukti nyata dari prinsip ajaran barunya, bahwa nilai seseorang itu nggak ditentukan oleh status kelahirannya, tapi oleh kekuatan iman dan karakternya. Dan kehormatan itu adalah menjadi muazin pertama dalam Islam. Nabi Muhammad sendiri loh yang memilih Bilal untuk peran suci ini, untuk memanggil seluruh komunitas beribadah 5 kali sehari. Suaranya yang pernah berusaha dibungkam, kini akan menjadi detak jantung spiritual komunitas yang baru lahir ini. Dan ini keren banget sih, gimana deklarasi iman pribadinya itu bisa jadi simbol buat semua orang. Seruan Ahad-Ahad yang sama yang dulu ia bisikan dalam kesakitan, kini diteriakan dengan lantang oleh seluruh pasukan sebagai seruan perang mereka. Ini menunjukkan betapa kuatnya keyakinan seorang individu bisa menginspirasi dan menjadi simbol kekuatan bagi sebuah komunitas. Di bagian akhir ini, yuk kita lihat bagaimana kisah dan pengaruh Bilal terus bertahan. Jauh melampaui masa hidupnya, bahkan gaungnya masih terasa sampai hari ini. Bilal wafat sekitar tahun 20 Hijriah atau sekitar tahun 640 Masehi. Setelah Nabi wafat, beliau pindah ke Syam. Kenapa? Karena hatinya terlalu berat untuk mengumandangkan adzan di Madinah tanpa kehadiran sang Nabi. Setiap lafaz adzan hanya akan membuatnya menangis. Tapi warisannya terus hidup. Begitu kuatnya sampai nama pribadinya, Bilal, menjadi sinonim dengan peran itu sendiri.
Coba deh renungkan, betapa dalamnya makna ini. Nama seorang mantan budak dari Afrika menjadi gelar kehormatan untuk salah satu peran paling suci dalam ibadah. Ini adalah warisan abadi dari gagasan kesetaraan yang pertama kali menariknya pada keyakinan ini. Dan pengaruhnya nggak berhenti di situ aja. Kisahnya tentang keyakinan, ketahanan, dan pembebasan terus menginspirasi. Bahkan sampai diadaptasi jadi film animasi modern yang membawa pesannya kepada generasi baru di seluruh dunia dan menunjukkan betapa abadi kekuatan dari perjalanannya. Jadi ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran akhir. Kisah Bilal menunjukkan bahwa martabat sejati itu nggak datang dari status sosial, kekayaan atau asal-usul, tetapi dari kekuatan keyakinan dan karakter. Ini seolah menantang kita untuk bertanya, bagaimana satu suara yang berani, yang didorong oleh keyakinan akan keadilan, ternyata bisa benar-benar menggema melintasi zaman dan mengubah dunia?